Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperbarui informasi pencarian tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Salah satu update atas informasi Harun yang dipublikasikan adanya wajahnya. Wah, ini menarik nih. Nama Harun Masiku masih muncul dalam daftar pemilih ya di TPS Grogol di Pilkada kemarin. Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan. Informasi terakhir ada di tempat yang masih bisa dipantau. Kami tidak bisa menyampaikan di luar atau di dalam. Tentunya segala hal yang karena keberadaannya dia tidak terdeteksi dan Hasto diduga mengetahui keberadaan yang bersangkutan, maka penyidik dalam hal ini penegak hukum berkeyakinan bahwa Hasto turut serta menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Ada yang lagi ketar-ketir nih teman-teman semuanya. KPK baru saja memperbaharui status DPO dari Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperbarui informasi pencarian tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Salah satu update atas informasi Harun yang dipublikasikan adanya wajahnya. KPK menyebarkan foto-foto terbaru Harun Masiku yang sudah buron sejak Januari tahun 2020. Ada 4 foto baru Harun yang disebar KPK. Satu diantaranya menggunakan batik berwarna merah muda lengan panjang. KPK juga memperbarui ciri-ciri buronan tersebut. Tercatat tinggi badan Harun sekitar 172 cm dengan ciri badan kurus dan suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis. Dalam perkembangan kasusnya, KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama 2 tahun di sebuah apartemen di Jakarta pada Juni 2024. Nih Pak Hasto, daripada ngurusin tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, maksudnya tidak jelas itu memang belum terbukti aja. Jadi kalau misalnya punya bukti silahkan dibuktikan. Soal Parcok ya kita bahas. Tapi kita bahas yang sudah jelas-jelas dulu lah. Harun Masiku. Karena sempat gatel juga Bang Ara, Marwar Sirait, kayaknya gatel gregetan dengerin podcastnya Pak Hasto di podcastnya Akbar Faisal yang ceritanya itu dramatis sekali ya kan, soal dia mau ditersangkakan, Pak Jokowi terlibat katanya desain soal kriminalisasi Anies, apalagi banyak ya. Dongeng-dongeng dari Pak Hasto tuh banyak begitu di podcast itu gitu. Nah mungkin arah ini agak sedikit tersentil. Ini kenapa orang jadi bikin cerita baru nih. Kita ingetin aja ada cerita lama yang belum kelar. Ceritanya Harun Masiku di mana Pak Hasto tuh namanya sempat terseret. Iya bahkan juga sempat dipanggil sebagai saksi ya di Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Ini menarik. Mungkin KPK juga agak tersentil nih, ya kan? Atau mungkin bersemangat. Ada 8 miliar loh hadiah dari Marwar Sirait bagi siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku. Saya sebagai warga negara tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan. Dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang begitu, dicari kemana-mana. Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang. Ya kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Oke, menarik. Ada satu statement yang perlu kita ulangi, garis bawahi, bahwa Marwar Sirait ini kayaknya menebak-nebak nih sampai segininya. Ini DPO nggak tertangkap juga gitu. Apakah ada kasus besar di belakang Harun Masiku? Kan kita jadi penasaran juga nih, pasti ada yang biayain juga nih. Ada yang ngebantu ini orang jadi lenyap, tidak terendus posisinya di sebelah mana gitu kan. Sampai KPK hingga hari ini pun masih belum bisa menangkap yang namanya Harun Masiku. Sudah masuk ke red notice-nya Interpol juga.
Jadi ketika Harun Masiku itu bepergian ke luar negeri itu bisa didetek juga gitu. Nah ini kayaknya saya agak tersentil juga nih. Masa iya nih di belakang Harun Masiku ini menyimpan ada banyak kasus besar atau mungkin ada nama-nama besar dari politisi-politisi di Indonesia yang bisa jadi tersangkut juga. Mungkin Harun Masiku punya rahasia-rahasia itu. Makanya daripada rahasianya itu terbongkar, ini pelarian ini harus kita bantu. Gitu mungkin buat orang-orang yang merasa dia harus menyembunyikan Harun Masiku. Kapan diambilnya foto tersebut, diambil dari mana, penyidik tidak menyampaikan, hanya disampaikan bahwa ini adalah foto-foto terbaru, di mana dan kapannya belum disampaikan ke saya. Minimal di luar, di dalam negeri. Informasi terakhir ada di tempat yang masih bisa dipantau. Kami tidak bisa menyampaikan di luar atau di dalam. Tentunya segala hal yang disampaikan oleh jubir dapat mengganggu proses pencarian saudara Harun Masiku, sehingga hal-hal tersebut atau informasi tersebut belum bisa disampaikan saat ini. Jadi bersabar aja teman-teman. Mas masih bisa dipantau, tapi kenapa nggak ditangkap, Mas? Ya, karena informasi yang masih bisa dipantau itu informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman, ya, posisinya penyidik juga masih secara hati-hati mencari, melihat. Kembali lagi, masih bisa dipantau itu clue aja yang disampaikan oleh saya tadi, bukan berarti saya secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar negeri. Menarik ya, menarik. Bahkan kalimat dari Tessa Mahardika, jubir KPK mengatakan posisi Harun Masiku dalam posisi yang bisa dipantau. Ibarat mata masih kelihatan. Kalau kelihatan kenapa gak ditangkap ya? Waduh, ini ada apa ini gitu kan? Ditangkap aja Pak kalau emang masih kelihatan. Kecuali nggak kelihatan nih ya kan? Dan dari 4 foto terbaru, saya kok penasaran. Ini yang tengah nih, ya kan? Foto kedua dari sebelah kanan ya kan? Dari baju putih yang udah agak tembem ya. Dari foto-foto Harun Masiku yang pernah kita lihat udah agak tembem pakai kacamata gitu. Foto kedua pakai baju dengan warna merah dengan tangan simbol metal kayak PDIP gitu ya. Ini kan kader PDIP. Biasanya simbol-simbol itu dikeluarkan ketika mengikuti acara dari institusi dari lembaga yang berkaitan dengan itu gitu. Karena itu sebuah jargon, sebuah kampanye, sebuah simbol kan begitu ya. Ini foto di mana? Hah? Foto di mana ini? Jangan-jangan ya saya nggak berani lanjutin ya. Semoga KPK segera bisa menangkap dan mungkin seperti prediksi dari Bang Marwarar Sirait bisa ngebuka kasus-kasus besar di belakang seorang Harun Masiku. Ini bisa jadi kunci ya. Nih, satu. Kemudian yang lain. Ini dia. Ini KPK merilis data-data baru seperti foto terbaru yang mereka punya, KPK punya. Kemudian dirilis ke publik agar masyarakat yang mengetahui sosok dengan apa istilahnya, mulai dari postur, mulai dari kemiripan seperti yang ada di foto bisa melaporkan ke KPK. Saya kok bukan jatuh hati, siapa maksudnya jatuh hati? Maksudnya tuh penasaran dengan foto kedua ya kan. Tadi kita lihat ini ada simbol dengan tangan metal begini, ini kalau foto baru ini alasannya apa? Keperluan untuk kasih simbol begini gitu. Apakah ini ada di sebuah acara di partai itu? Kurang tahu ya. Tadi kan lu bilang obstruction of justice. Ya. Sebetulnya apa yang dilakukan Hasto sampai KPK mau menggunakan pasal itu ke dia? Saat ini penyidik sangat berkepentingan untuk memburu keberadaannya dia untuk melengkapi perkara hukum yang sudah berjalan ya, yang masih tertunda lah gitu ya.
Karena keberadaannya dia tidak terdeteksi dan Hasto diduga mengetahui keberadaan yang bersangkutan, maka penyidik dalam hal ini penegak hukum berkeyakinan bahwa Hasto turut serta menyembunyikan keberadaan Harun Masiku. Mengapa pada 2020 itu Hasto tidak tertangkap? Menarik nih. Pak Sekjen, ini sentilan juga nih. Nyambung dengan sentilannya Bang Marwarar Sirait yang ngasih 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku. Karena ternyata itu menyeret nama Anda ini. Ini kalau boleh saya kutip dari sebuah podcast gitu ya. Katanya ada keterlibatan Pak Sekjen dengan hilangnya seorang DPO Harun Masiku. Waduh. Makanya kemarin sempat dipanggil juga untuk menjadi saksi, dimintain keterangan di KPK. Kan dulu pernah heboh ya. Katanya Pak Hasto itu handphone dan juga catatannya diambil. Istilahnya dirampas gitu ya. Bahasa mereka sih. Kemudian juga ditempatkan di ruangan sempit yang dingin gitu. Waduh. Kasihan loh Pak Hasto. Dingin-dingin kalau lapar apalagi ya. Itu kasihan banget. Ini Harun Masiku, buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Kabar terbaru, Harun dikabarkan berada di Kamboja dan sudah berganti kewarganegaraan. Tapi, sampai sekarang Polri belum terima informasi dari Interpol Kamboja terkait Harun. Sebelum kabar ini, Harun juga pernah dikabarkan jadi marbot masjid di Malaysia. Bahkan ada dugaan dia dibunuh tapi belum ada konfirmasi kebenarannya. Tahun 2009, Harun Masiku jadi tim sukses SBY. Tahun 2014, Harun Masiku nyalek dari Partai Demokrat. Tahun 2019, dia pindah ke PDIP dan nyalek lagi, tapi nggak lolos. Walaupun nggak lolos, tapi dia diusulin PDIP untuk jadi pengganti Nazaruddin Kimas, caleg PDIP yang meninggal sebelum pencoblosan tapi lolos ke parlemen. Sebelumnya, kewenangan untuk pilih pengganti caleg yang meninggal itu ada di KPU, tapi PDIP gugat aturan itu ke MA supaya kewenangannya ada di partai. Dan gugatannya dikabulin, jadinya PDIP bisa pilih Harun sebagai caleg pengganti. Tapi tahun 2020, Harun jadi tersangka KPK dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun diduga kasih uang senilai 600 juta rupiah sebagai ongkos untuk memproses Harun jadi pengganti caleg Nazaruddin Kimas yang meninggal dunia. Harun Masiku jadi buronan KPK dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini dia belum ketangkap. Dia sampai masuk ke daftar buronan dunia dan ada di daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Harun Masiku ini licin banget. Ada indikasi bahwa upaya untuk menangkapnya dipersulit. Pada 2021 misalnya, salah satu penyelidik KPK pernah bilang begini. Sekarang beliaunya ada di sini. Udah masuk ke Indonesia. Tapi saya sudah keburu keluar SK 652. Suruh menyerahkan Jadi kalau SK-nya dicabut bisa langsung ditangkap ya? Tangkap. Kalau kata Indonesia Corruption Watch, KPK nggak akan tangkap Harun menjelang tahun politik karena bakal ada elit partai politik besar yang terseret kasus ini. Waduh, bener nggak ya? Udah 3 tahun Harun Masiku kabur jadi buronan. Kira-kira Harun kabur kemana ya? Apa jangan-jangan dia jadi kayak Dora? Hah? Apa hubungannya dengan Dora? Oke, berkelana mungkin gitu maksudnya ya. Jadi ini menarik, bahkan orang KPU yang diajak kong kali kong sama Harun Masiku yang disuap begitu ya. Itu hukumannya udah selesai, udah keluar dari penjara. Ini Harun Masikunya masih bersembunyi. Total suap yang katanya menjerat Harun Masiku ini sebesar 600 juta rupiah. Itu kalau misalkan ada orang yang menghitung kira-kira biaya hidup pelarian Harun Masiku dari tahun sekian ke tahun ini lebih dari 600 juta. Biaya bersembunyinya aja itu lebih daripada suapnya gitu. Jadi ini menarik gitu. Tiba-tiba sekarang Harun Masiku diumumkan oleh KPK diperbaharui status DPO-nya. Mungkin ini sudah ada perkembangan, kita doakan saja segera tertangkap ya. Biar tidak jadi legenda gitu. Tiba-tiba kan wah ini kayaknya sudah jadi mitos begitu. Wah ini menarik nih. Nama Harun Masiku masih muncul dalam daftar pemilih ya di TPS Grogol di Pilkada kemarin. Kok bisa? Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut nama Harun Masiku sudah dicek, oke. Namun setelah diselidiki yang bersangkutan tidak pernah terpantau di lingkungan tersebut. Tapi kenapa tercatat di DPT?
Dia menduga nama Harun masih tercatat admin duk yang belum diperbaharui atau administrasi kependudukan ya. Oke, bukannya sudah disensus ya? Sudah dimutakhirkan nama-nama calon pemilih di pemilu kada kemarin. Ternyata masih ada nama Harun Masiku di sana. Coba itu dibiarin. Itu mungkin akan keluar ikut nyoblos gitu ya. Saya sudah mendapatkan ini nih serangan fajar. Jadi merupakan tanggung jawab ya kan untuk ikut nyoblos. Nah itu waktu itu harusnya ditangkap, jangan diselidiki dulu, biar nyoblos dulu. Nanti sekeluar nyoblos baru ditangkap.